Shalom, pagi hari ini saya percaya ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Ketika kita menyembah Tuhan, saya percaya Dia Allah yang setia, Dia Allah yang sungguh setia buat kehidupan kita, menantikan kita untuk datang di hadiratnya dalam penyembahan. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita mau benar-benar letakkan setiap beban hidup kita. Kita mau fokus untuk menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh anugerah-Mu sungguh besar buat setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang untuk menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Biar pagi hari ini Tuhan melawat setiap kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu yang tanpa batas itu akan mengurapi, akan memenuhi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Kau Allah yang hari ini sampai selama-lamanya Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menolong hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang gelap, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu
dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku ketenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari angkat tanganmu, katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Kau Allah yang setia di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun
kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami mengagumimu Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu. Besar bagi hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Kau yang setia. Kami menyembah sampai selamanya. Haleluya. Kasih setiamu, Shanananamaya nanamaya nanamaya nanamu. bagi Shanananamaya nanamu. Engkau baik. Shinananama shid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 i. Baik Tuhan. Haleluya. Uranamaya nanamaya shande. Tiada tak terbatas kasih Shid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 i. bagi hidup kami. Haleluya. Kau Tuhan Allah yang setia. Shanananamaya nanana. Sungguh anugerah-Mu besar. Kinananamu Bagi setiap kami, Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu lewat pujian penyembahan Terima bermasmur bagi Dia. Bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Bersyukur sebab Engkau setia. Haleluya. Shananamaya nanamaya nama. Buat kasih setia Jesus. Engkau sungguh baik untuk selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Shananamaya nanamu. Sungguh besar anugerah-Mu. Shanamaya nanamu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat kasih Kau setia-Mu. setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shanamananamu ya nana. Kiara lama ya so. Jesus. Kiara lama ya seo. Haleluya. Shanamananamu ya nanamu. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhanku.
buat kasih setiamu, sebab janjimu tak pernah terlambat, selalu baru setiap hari. Amin. Terima kasih Bapa, dan ku bersyukur, dan ku bersyukur Tuhanku. Haleluya, glory. Setiap janjimu Tuhan, Amin. ku simpan dalam lubuk hatiku. Thank you Jesus. Yes, Lord. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan setiap janjimu Tuhan. Haleluya. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, amin. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu Tuhan, janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna. Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari naikkan pujian ini dari awal. Setiap janjimu Tuhan
Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Thank you Jesus, terima kasih. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sekali lagi katakan setiap janji-Mu Tuhan. Mari letakkan tanganmu di dadamu, katakan setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Terima kasih Tuhan. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Amin. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih. Aku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku.
katakan terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sungguh pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Engkaulah satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Biar ini bukan sekedar pujian, tetapi ini doa yang kami naikkan. Biar sampai selamanya Tuhan, Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap Allah dalam kehidupan kami. Tidak berubah, sekalipun musim berlalu, musim berganti. Tetapi itu tidak mengubah Tuhan di dalam hidup kami. Sampai selamanya Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap Allah, Engkau tetap Raja di atas segala raja yang bertata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami, mendengar rema-rema firman-Mu. Dan kami percaya, kami akan dibangun, kami akan dikuatkan. Seperti firman-Mu berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada satu kebenaran firman yang saya mau sampaikan pagi hari ini dengan tema ketekunan menghasilkan kemenangan. Ketekunan adalah sesuatu hal yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Tetapi tanpa ketekunan di dalam kehidupan kekristenan kita, tidak akan mungkin kita bisa mengikut Tuhan sampai akhir. Seperti pujian yang terakhir sebelum firman yang kita nyanyikan, selamanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Bagaimana supaya sampai seumur hidup kita, bahkan sampai pada akhirnya nanti kita menutup mata. Tidak ada pribadi yang lain, tapi hanya Yesus yang kekal selamanya dalam hidup Anda dan saya. Tidak ada yang lain, yaitu melalui proses yang namanya ketekunan. Mari kita buka satu kebenaran firman di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini adalah firman utama yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Yang Tuhan kehendaki, yang terpenting itu adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dibutuhkan ketekunan di dalamnya. Kita sebagai orang kudus, Tuhan berkata yang terpenting adalah ketekunan. Untuk apa? Ketekunan untuk kita mengikuti perintah-perintah Tuhan. Setiap hari kita bisa mengambil keputusan. Kita hidup menurut firman Tuhan, menurut perintah Tuhan, atau kita hidup menurut kehendak diri kita sendiri atau kedagingan kita. Dan ketekunan di dalam apa? Iman kepada Yesus. Nanti akan saya jelaskan di dalam 3 poin. Iman kita di dalam Yesus. Artinya dengan ketekunan kita dimampukan untuk bisa mengikut Tuhan dengan setia sampai pada akhirnya. Mari tanamkan firman ini di dalam hati Anda dan saya.
Tuhan menghendaki, dan yang terpenting adalah ketekunan orang-orang kudus. Tidak hanya cukup di kata-kata orang kudus, tetapi tidak berhenti hanya di dalam kekudusan, tetapi tambahkan ketekunan di dalam kehidupan Anda dan saya. Arti kata tekun itu apa, Bapak Ibu Saudara? Tekun itu adalah sesuatu yang dikerjakan dengan terus-menerus, dengan konsisten. Seseorang yang tekun adalah seseorang yang tidak mudah bosan, tetapi mengerjakan sesuatu bahkan mungkin kelihatannya sederhana, tetapi dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan mengerjakannya sampai selesai, tidak setengah-setengah. Itu ciri-ciri seseorang yang tekun. Ada sebuah contoh, seseorang yang mungkin memiliki tingkat kecerdasan yang biasa-biasa atau IQ yang rata-rata. Tetapi ketika seseorang ini mau terus belajar, tekun, bahkan rajin belajar, saya percaya seseorang ini akan melebihi bahkan dari orang yang lebih cerdas daripada orang ini. Kenapa? Karena dia tekun, menekuni, sehingga itu menghasilkan buah, yaitu keberhasilan. Di dalam Lukas dikatakan demikian, pasal yang ke-8 ayat 15. Saya bantu baca, Lukas pasal yang ke-8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang. Dan saya berdoa orang ini adalah Anda dan saya. Yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Biar Tuhan mendapati di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ketika benih firman itu ditabur dalam kehidupan kita, di tanah yang subur, tanah yang baik di dalam hidup kita. Yang dihasilkan itu adalah apa? Buah ketekunan. Jangan pernah remehkan satu kata ini Bapak Ibu Saudara. Seringkali orang bisa mengalami kegagalan. Tetapi orang bisa bangkit seketika oleh karena apa? Orang itu bertekun. Mari sama-sama kita belajar Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya di dalam pelayanan. Bukan hanya di dalam kerohanian. Tetapi bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kita membangun keluarga. Di dalam kita membangun pekerjaan kita. Mari terapkan buah ketekunan ini. Saya percaya ketika kita tekun, sekalipun mungkin seakan-akan terlambat daripada orang lain. Tetapi orang yang tekun itu pasti menghasilkan kemenangan pada akhirnya. Tetaplah tekun dengan apa yang hari ini Tuhan percayakan di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan ada 3 poin penting yang saya mau sampaikan. Dan saya percaya ini juga berkenaan dengan apa yang kita alami di masa pandemi ini. Ada 3 hal dalam hidup kita, di mana kita harus memiliki ketekunan. Apa saja? Yang pertama adalah tekun dalam berbuat baik. Hari-hari ini di masa pandemi ada istilah social distancing. Sepertinya kita dibuat untuk berlarut-larut dengan apa yang namanya keegoisan atau mementingkan diri sendiri. Kita mulai lupa dengan orang lain, kita perlu hati-hati dengan hal ini. Bahkan tadi pagi dalam perjalanan saya ke tempat ini, saya mendengar khotbah di radio tentang kasih. Kalau kita punya segala hal, bahkan karunia-karunia rohani, nubuatan, Tuhan memakai kita luar biasa bersyukur. Tetapi kalau tidak ada kasih di dalamnya, maka semua itu kosong. Semua itu sia-sia, tidak berarti. Tekunlah di dalam berbuat baik. Justru di masa pandemi ini adalah waktu di mana memang seakan-akan keadaan menuntut untuk kita berpikir atau memusingkan diri dengan diri kita sendiri. Atau kita fokus, aku harus berusaha ini supaya aku mengalami kebangkitan. Aku harus berusaha di masa pandemi supaya mengalami kesuksesan. Ya, itu baik. Tetapi hati-hati, jangan sampai malah kita menjadi orang yang mementingkan diri sendiri di hari-hari terakhir ini. Tapi justru di masa pandemi ini kesempatan untuk kita terus tekun berbuat baik. Saya percaya di antara Anda yang menyaksikan doa pagi ini, ada orang-orang yang selama ini suka berbuat baik. Ada dorongan-dorongan untuk berbuat kasih. Tetapi mungkin di masa pandemi ini keadaan menuntut atau menekan. Seakan-akan kita berhenti melakukan itu. Sepertinya kita berkata, aku saja sulit. Bagaimana aku bisa menolong orang lain? Tetapi biar firman ini mengingatkan kita. Tetaplah tekun dalam berbuat baik.
Sekalipun keadaan tidak baik, itu tidak mengubah kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. 2 Tesalonika 3 ayat 13, kita baca ayat ini, tekun di dalam berbuat baik. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Ada satu contoh di dalam firman Tuhan yang kita mungkin sering ya dengar Bapak Ibu. Tetapi kemarin ketika saya mempersiapkan ayat ini, saya diingatkan untuk sekali lagi mengingatkan firman Tuhan ini kepada Anda. Di ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang terakhir. Di sana ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang memukulnya sesudah itu meninggalkannya setengah mati dalam kondisi yang sekarat. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Kita perlu garis bawahi. Sampai hari ini ayat ini terus berbicara dalam hidup saya. Jabatan tidak menentukan seseorang itu bisa tetap bahkan memiliki kasih atau berbuat baik. Karena itu kita harus berhati-hati. Hari ini yang menjamin hidup kita itu Tuhan, bukan pelayanan, bukan jabatan kita bahkan. Padahal ini imam, tetapi ketika melihat orang yang hampir sekarat setengah mati, saya pernah ya ketika perjalanan saya melihat orang kecelakaan dan teman saya berkata, aduh itu berdarah-darah, itu sepertinya sekarat, jadi darah itu udah keluar di mana-mana, saya nggak berani lihat. Nah kondisi orang di firman ini seperti itu, karena dikatakan sudah setengah mati, sekarat. Tapi ketika imam lewat, imam itu siapa? Dilambangkan sebagai hamba Tuhan pada zaman itu. Cuman melihat, bahkan melihatnya dari seberang. Seperti itu ya, tidak mau mendekati. Karena pasti di dalam hati nurani ada dorongan untuk menolong. Tetapi mungkin dia berkata, aku sibuk ini, ada pelayanan, aku harus ke gereja ini, gak nutut waktunya. Ya udah, akhirnya dia cuman lewati. Dan yang mengejutkan adalah ayat berikutnya. Demikian juga seorang Lewi. Lewi dilambangkan sebagai imam Tuhan. Bahkan di dalam perjanjian lama dikatakan sebagai pemuji penyembah Tuhan. Datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Sama-sama melihat tapi mengambil keputusan yang berbeda. Yaitu apa? Tidak melakukan perbuatan baik. Lalu dikatakan di ayat yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria. Sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Sama kondisinya. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Apa yang membuat Anda dan saya bahkan di musim ini bisa terus tekun berbuat baik, yaitu belas kasihan Tuhan. Saya dulu latar belakang orang yang tidak punya kasih. Bahkan saya lebih cenderung untuk iri ketika orang diberkati. Bahkan cenderung untuk sombong. Ada banyak dosa-dosa dalam diri saya. Tetapi berjalan dengan waktu di dalam kekristenan, saya belajar dari orang-orang di sekeliling saya, saudara-saudara seiman. Bagaimana ada satu rekan dalam pelayanan, dia pun masih berjuang di dalam keuangan. Tetapi dia tidak pernah pelit memberikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Dari situ prinsip hidup saya berubah. Dan belas kasihan Tuhan itu semakin menguasai hati saya. Dikatakan di ayat 34, ia pergi kepadanya dan dilakukanlah perbuatan baik. Membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Saya itu tersentuh ya. Seperti ini aja Tuhan itu tulis. Artinya apa? Sekecil apapun perbuatan baik yang Anda dan saya lakukan. Sekalipun di tempat tersembunyi tidak ada seorang pun tahu. Ketika Anda tekun melakukannya. Mungkin sampai hari ini Anda berkomitmen memberi makan kepada seseorang. Saya nggak tahu itu siapa. Dan Anda tekun melakukannya. Percayalah. Tuhan mencatat setiap apa yang Anda lakukan. Bahkan itu berkenan di hati Tuhan. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kalau bukan karena belas kasihan tidak mungkin. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saya cuma belajar dari ayat ini apa? Ketika kita melakukan perbuatan baik, lakukan itu sampai akhir, sampai selesai. Jangan setengah-setengah. Tapi lakukan itu dengan sepenuh hati. Dan saya percaya sesuatu yang dilakukan dengan hati, dengan sungguh-sungguh, itu pasti hasilnya itu luar biasa.
Mari di musim ini kita tidak menjadi egois, tapi kita belajar untuk terus tekun berbuat baik. Saya punya prinsip dalam kehidupan saya. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya atau apa yang Tuhan titipkan, yaitu berkat yang paling murah dalam hidup Anda dan saya, yaitu apa? Uang. Itu pun saya menyadari bukan untuk saya. Kalau saya dalam sebuah perjalanan tiba-tiba digerakkan memberikan kepada seseorang, saya tahu berarti itu hanya berkat yang Tuhan titipkan di dompet saya. Dan sayalah yang dipakai Tuhan menjadi alat untuk menyalurkan berkat tersebut. Mari di musim ini saya berdoa supaya tidak ada seorang pun daripada anak-anak Tuhan yang mungkin kita tetap beribadah, kita tetap setia mengikut Tuhan. Tapi jangan sampai kita kehilangan ini, yaitu apa? Kasih kepada sesama. Berbuat baik kepada sesama. Katakan amin. Dan yang kedua adalah tekun di dalam iman. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Kolose 1 ayat yang ke-23 saya bacakan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Seperti tadi yang kita baca di ayat awal, Wahyu 14 ayat 12. Kita harus tekun di dalam iman kepada Yesus. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Setiap hari kita tidak pernah mengundang masalah itu datang. Siapa yang mau masalah ada dalam hidup kita? Tidak mau. Tetapi terkadang hal-hal yang tidak terduga masalah itu bisa datang. Karena itu setiap hari dibutuhkan iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Karena itu yang membuat kita kuat, kita teguh di dalam Tuhan. Kita bisa melewati hari lepas hari. Bahkan yang mungkin kita berpikir kemarin tuh, aduh ada banyak masalah yang kuhadapi. Sepertinya sulit. Tetapi toh akhirnya hari ini kita masih bisa bangun dan kemarin sudah berlalu. Karena firman Tuhan berkata, setiap hari itu ada kesudahannya masing-masing. Setiap hari itu memang mungkin diizinkan masalah itu ada. Tapi selalu ada akhirnya. Setiap masalah bahkan ada kadaluarsanya. Tidak mungkin selamanya dalam hidup kita. Dan kalau kita memiliki iman kepada Yesus, itu adalah yang luar biasa. Karena hanya iman kepada Yesus itu yang bisa membuat kita tetap teguh dan tidak bergoncang. Walau bumi bergoncang, apapun bergoncang, tetapi ketika kita punya iman kepada Yesus, itu tidak akan bergoncang. Kita baca satu ayat bagaimana Paulus dan Barnabas itu terus mengingatkan murid-murid supaya apa? Tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Saya bacakan bagi Anda. Di tempat itu mereka, Paulus dan Barnabas menguatkan hati murid-murid itu. Saya percaya ibadah, kelompok sel, lalu seperti doa pagi seperti ini seperti firman Tuhan atau seperti gambaran pemimpin rohani yang selalu mengingatkan kita, menguatkan iman kita. Menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Paulus dan Barnabas tidak bisa 24 jam bersama murid-murid. Saya ketika membaca Kisah Para Rasul, saya tersentuh hati saya. Kenapa? Paulus itu memiliki hati seorang gembala. Saya bisa merasakan karena hari ini tidak kebetulan saya dipercaya sebuah connect group atau kelompok sel. Saya tidak bisa mengcover anggota saya 24 jam. Tetapi itu selalu ada di dalam hati dan pikiran saya. Nama-nama mereka. Bahkan di tengah-tengah jam kantor kadang saya bisa WA seseorang. Saya tanya, gimana kabarmu? Saya bisa rasakan hati Paulus. Dia tidak bisa cover jemaatnya. Tetapi hatinya itu berkata, jangan ada seorang pun yang tinggalkan Tuhan. Jangan ada seorang pun yang mungkin tanpa sepengetahuan Paulus. Itu tiba-tiba mungkin murtad dan lain sebagainya. Karena ada beberapa nama yang akhirnya memutuskan meninggalkan Tuhan. Bahkan ditulis mencintai dunia. Itu mendukakan hati Paulus. Karena itu dia memakai setiap kesempatan untuk apa? Menasehati mereka supaya bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Artinya apa? Ini bagus. Karena Paulus tidak berkata ketika kamu mengikut Tuhan semua lancar, tidak ada masalah. Semua sukses, semua akan berjalan dengan mulus. Tidak. Paulus mengingatkan bahkan untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita mengalami banyak sengsara. Tetapi ketika kita punya Yesus,
bahkan sengsara atau masalah yang kita alami pun kita bisa melewatinya. Amin. Mari yang kedua kita tanamkan untuk kita tekun di dalam iman kita. Dan yang terakhir, ini yang saya dapatkan hari-hari ini sehingga saya mau menyampaikan firman ini pagi hari ini. Tekun untuk teguh berpegang kepada kepercayaan. Yaitu berpegang teguh kepada kepercayaan kita. Yesus Kristus Tuhan. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Ini adalah ayat yang terakhir. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Katakan amin. Saya berdoa biar ayat ini terjadi dalam hidup kita. Kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Siapakah itu? Yesus. Tidak ada yang kita megahkan, tidak ada yang kita agungkan selain Yesus. Tetap pegang teguh kepercayaan kita kepada Yesus. Tidak peduli berapa tahun sejak hari ini kita sudah bertobat. Mungkin ada di antara kita yang sudah 20 tahun, sudah 10 tahun, 5 tahun, atau mungkin baru kemarin Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetap pegang teguh kepercayaan kita kepada Yesus. Hari-hari ini tidak sengaja ketika saya memfollow up anggota CG, tiba-tiba saya digerakkan untuk mendoakan keluarganya. Dan salah satunya saya mendoakan papanya. Dengan singkat, di telepon itu saya mendoakan beliau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu tidak berselang waktu lama, saya juga dikenalkan seorang anggota CG, orang baru atau jiwa baru. Baru mau menjadi Kristen. Dan saya langsung di telepon itu menanyakan, apakah Anda mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Iya, saya mau. Tidak pakai lama. Lalu saya berdoa dan dia menirukan doa pertobatan. Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, justru semakin di dalam ministry ini saya mendoakan orang-orang menerima Yesus. Itu semakin mencelikkan dan menyadarkan dan mengingatkan saya bahwa tidak peduli berapa tahun saya mengikuti Yesus. Tetapi semakin ada orang-orang percaya Yesus hari-hari ini, semakin kepercayaan saya kepada Yesus semakin kuat. Saya harus semakin bonding dengan Tuhan, bukan semakin jauh. Saya tidak ingin mendoakan orang terima Yesus, bahkan yang terakhir oleh anugerah Tuhan. Papa saya 2017 mau ke gereja, tetapi saya menanyakan secara langsung, sempat mau didoakan juga. Papa mau percaya Yesus karena itu harus meninggalkan penyembahan berhala di masa yang lalu. Dan saya tahu itu tidak mudah, itu sebuah ikatan bertahun-tahun lamanya sejak beliau kecil. Dan saya terkejut dari mulutnya beliau berkata, mama saya berkata, sudahlah percaya Yesus. Anak-anak sudah percaya Tuhan semua. Dan akhirnya papa saya berkata, iya. Saya langsung dengan cepat tidak berlama-lama, papa ikuti doa saya. Dan papa saya mengikuti, mengaku dosa, percaya Yesus. Saya peluk beliau. Wow, satu orang diselamatkan seisi surga, bersorak-sorai. Bahkan saya melihat pertobatan papa saya, itu memotivasi saya untuk saya harus terus memiliki kasih mula-mula dengan Tuhan. Tetaplah teguh berpegang. Dan yang terakhir, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. Dikatakan demikian. Saya bacakan bagi Anda. Sampai dengan 39. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Makanya hari-hari ini saya mengejar waktu. Seberapa banyak jiwa yang bisa kita doakan. Seberapa banyak jiwa yang kita bisa injili. Kita lakukan sebelum Tuhan datang. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, garis bawah itu. Ada kata ketekunan di ayat 36 dan ada kata iman di ayat 38. Dan apabila ini bicara keputusan Anda dan saya, bukan lagi Tuhan. Ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Hari-hari ini yang Tuhan ingatkan. Di malam hari waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan hati-hati. Jangan bermain-main dengan pintu kasih karunia. Ini sudah hari-hari terakhir. Jangan berpikir, gak apa-apalah aku tinggalkan Tuhan dulu, nanti aku kembali. Kemungkinan tidak kembali.
Ayat ini berkata, orang yang mengundurkan diri, ini buat saya ayat ini tegas. Aku tidak berkenan kepadanya. Detik itu perkenanan Tuhan diangkat dalam hidup kita. Jadi hati-hati dengan jangan bermain-main dengan pintu kasih karunia. Dan kalaupun hari ini kita sedang goyah, kerohanian kita, iman kita sedang goyah, cepat datang kepada Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, datanglah kepada gembala atau pemimpin rohani. Supaya apa? Seperti Paulus dan Barnabas tadi, hati kita, iman kita dikuatkan kembali. Dan yang terakhir, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Wow, Tuhan itu luar biasa. Tuhan mengklaim kita. Tidak ada seorang pun. Kita ini bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Garis bawah itu, kalau kita mengundurkan diri dan kita tidak punya kesempatan pada akhirnya kembali ke Tuhan, ini endingnya yaitu binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup, katakan amin. Bagi saya ini perkataan peneguhan Tuhan sebagai Bapa dalam hidup kita. Kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi kita ini orang-orang yang tekun, setia sampai akhir. Bahkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Mari kita angkat tangan kita bersama. Saya mau menaikkan pujian ini sampai akhir. Ku menutup mata. Sampai akhir. Ku menutup mata, amin. Ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi. Sampai akhir, biar kami setia Tuhan. Amin. Karena kami tahu ketekunan yang kami lakukan itu menghasilkan kemenangan Tuhan. Oh, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Amin. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kami percaya firman yang disampaikan pagi ini tidak pernah sia-sia, tetapi jatuh di tanah hati yang baik. Kami mau bahkan di musim yang kelihatannya sulit atau musim masalah ini, kami mau tetap tekun Tuhan. Kami mau tekun di dalam perbuat baik. Kami mau tekun untuk tetap mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Kami mau tetap tekun di dalam iman pengharapan kami mengikut Tuhan, tidak tergoncangkan. Dan kami mau tetap tekun kepada kepercayaan kami kepada Yesus, tidak boleh berubah. Sampai selamanya hanya satu nama yang kami sembah, hanya satu nama yang kami puja dalam hidup kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Allah Bapa di surga. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah berkat penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kita dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terimalah kemenangan dan terimalah kemuliaan Tuhan. Oleh karena kita adalah orang-orang kudus yang tekun di hari-hari yang terakhir ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu Sabtu depan.